Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajarnya di rumah ya. Baiklah, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Masih di subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Hari ini kita masuk pembelajaran yang ke-6, yaitu membersihkan lingkungan rumah bersama keluarga. Nah, seperti biasa, anak-anak di rumah sambil menonton videonya, nanti anak-anak membuka bukunya pembelajaran yang ke-6 halaman 28. Nah, nanti supaya anak-anak bisa lebih cepat memahami materi video pembelajaran yang Pak Guru berikan. Baik, Bapak harap anak-anak tentunya semua sudah membuka buku. Kita masuk ke materinya. Nah, nanti boleh kita baca materinya ya. Anak-anak juga boleh membaca di rumah halaman 28. Perhatikan cerita Ayu berikut. Setiap minggu keluargaku mengadakan kerja bakti. Kami bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Aku dan Kak Laras menyapu lantai ruangan di dalam rumah. Setelah disapu, ibu mengepel lantai, ayah dan Tio membersihkan jendela. Nah, ini adalah cerita si Ayu. Pada paragraf pertama ini kita mengetahui bahwa setiap minggu keluarga Ayu mengadakan kerja bakti. Kerja bakti apa? Kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Baik, kita lanjut paragraf yang kedua. Selesai membersihkan ruangan, kami membersihkan pekarangan rumah. Pekarangan rumahku ditanami tanaman bunga. Selain itu, ada juga tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat. Contohnya, kunyit, jahe, kumis kucing, dan lidah buaya. Nah, di pekarangan rumah si Ayu katanya ada ditanami tanaman bunga. Nah, selain tanaman bunga, ada juga tanaman apotek hidup. Nah, apotek hidup itu apa? Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat. Jadi, di pekarangan rumah Ayu ada ditanami tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat. Apa contohnya tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat? Contohnya kunyit, jahe, kumis kucing, dan lidah buaya. Nah, tanaman ini bisa digunakan menjadi obat ya. Baik, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Keluargaku membersihkan pekarangan rumah secara rutin. Pekarangan rumah disapu setiap hari. Rumput liar dicabuti 1 minggu sekali. Dahan pohon yang kering juga dipangkas. Pekarangan rumah menjadi bersih, asri, dan nyaman dilihat. Jadi katanya keluarga si Ayu membersihkan pekarangan rumah itu secara rutin. Bagaimana cara membersihkan pekarangan rumah? Tentu anak-anak sudah mengetahuinya, bukan? Nah, pekarangan rumah disapu setiap hari, rumput liarnya dicabuti 1 minggu sekali. Jadi setiap sekali seminggu rumput-rumput liar di pekarangan rumah dicabut supaya tidak mengganggu tanaman-tanaman yang lain ya. Supaya tidak mengganggu tadi tanaman apotek hidup tadi ataupun mengganggu bunga yang ditanam. Ranting-ranting pohon yang kering juga dibersihkan. Nah, jika pekarangan rumah sudah bersih, tentu akan asri dan tentu nyaman dilihat dan pastinya akan nyaman untuk ditinggali. Pada cerita di atas terdapat cara membersihkan pekarangan rumah. Nah, perhatikan gambar ini. Berikut cara membersihkan pekarangan rumah. Nah, cara membersihkan pekarangan rumah itu yaitu dengan menyapu pekarangan rumah setiap hari. Jadi pekarangan rumah setiap hari disapu ya anak-anak Pak Guru. Kemudian mencabuti rumput liar 1 minggu sekali. Jadi rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar pekarangan dicabut setiap 1 kali seminggu. Lalu dahan-dahan pohon di halaman rumah dirapikan ya. Ranting-ranting yang sudah kering dipangkas supaya dahan-dahan atau pohonnya rapi. Begitu ya. Lingkungan rumah bersih, nyaman untuk ditinggali. Nah, tentu jika
lingkungan rumah kita bersih, kita pasti nyaman untuk tinggal di sana. Kegiatan keluarga Ayu menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, keluarga Ayu tadi mereka bekerja sama dalam membersihkan rumah dan membersihkan pekarangan rumah. Nah, kegiatan mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kenapa dikatakan menunjukkan persatuan? Karena mereka bersama-sama bekerja. Manfaat hidup bersatu di lingkungan rumah adalah yang pertama, terjalin kerukunan antar anggota keluarga. Nah, jika kita di dalam keluarga sudah bersatu, maka akan terjalin kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian manfaat yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai jika dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, jadi pekerjaannya tidak boleh hanya ayah ataupun ibu yang mengerjakan ya anak-anak ya, harus ikut seluruh anggota keluarga bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Tentu jika ada bersatu di lingkungan rumah, tentu lingkungan rumah pasti menjadi nyaman. Bagaimana jika tidak ada persatuan? Nah, apabila tidak ada persatuan akan timbul pertengkaran. Nah, kalau sudah timbul pertengkaran, lingkungan rumah menjadi tidak tenang dan tidak nyaman. Nah, untuk itu Bapak harap anak-anak Pak Guru di rumah tidak boleh melawan sama orang tua ya. Harus menurut sama orang tua, melaksanakan perintah ataupun nasihat orang tua. Jika disuruh anak-anak belajar, belajar ya. Jika disuruh mengerjakan tugas, dikerjakan tugasnya. Jangan asik bermain. Jika waktunya mandi, mandi ya anak-anak Pak Guru ya. Diingat tugasnya masing-masing. Jadi tidak boleh hanya ibu yang membereskan rumah ataupun hanya ayah. Harus bagaimana? Harus bekerja sama. Karena bekerja sama itu menunjukkan persatuan ya. Pernahkah keluargamu bekerja bakti menata perabot rumah? Nah, anak-anak pernah bekerja bakti menata perabot di rumah? Tentu Pak Guru yakin anak-anak Pak Guru semua anak yang baik pasti pernah bekerja bakti ataupun bekerja sama ataupun membantu orang tua dalam menata perabot rumah. Nah, kerja bakti dapat meningkatkan persatuan antar anggota keluarga. Kerja bakti membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, jika kita bekerja bakti, bekerja bersama-sama, tentu pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian pekerjaan juga akan cepat selesai. Perabot rumah banyak macamnya. Sebagai contoh ada meja. Meja ada yang besar dan berat. Nah, tentu jika ada meja yang besar dan berat, pasti tidak bisa diangkat ataupun digeser oleh satu orang ya. Harus bagaimana? Harus bekerja sama. Oleh karena itu, saat memindahkan meja memerlukan kerjasama. Nah, bentuk meja juga bermacam-macam. Nah, pelajaran sebelumnya, permukaan meja yang kita pelajari adalah berbentuk segi 4. Nah, ada juga meja yang permukaannya berbentuk segi 6 ya, seperti gambar berikut permukaan mejanya bentuk segi 6. Segi 6 termasuk bangun datar. Perhatikan gambar bangun datar segi 6 dan segi 5 berikut. Nah, jadi selain segi 4 dan segi 3 ada juga segi 6 dan segi 5 yang termasuk bangun datar. Coba anak-anak perhatikan gambar segi 6 berikut. Nah, bagian ini yang ada tanda garis melengkung ini disebut dengan sudut. Nah, waktu mempelajari segi 4 dan segi 3 juga sudah kita pelajari ya. Jadi setiap bagian yang ada bagian garis melengkungnya ini yang dinamakan dengan sudut. Lalu bagaimana sisi? Anak-anak sudah tahu yang mana bagian sisinya apa? Nah, sisi adalah bagian ruas garis yang membatasi bangun datar. Jadi setiap ruas garisnya itu disebut dengan sisi. Jadi ini disebut dengan sisi ya. Setiap ruas garis inilah yang disebut dengan sisi. Kemudian titik sudut yang mana? Nah, titik sudut adalah yang ini. Nah, yang ditandai dengan setiap
huruf-huruf yang ini ya, A, B, C, D, E, F. Nah, itulah yang disebut dengan titik sudut. Nah, inilah segi 6. Jadi ciri-ciri segi 6 itu adalah banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, dan titik sudutnya 6. Banyak sisi 6, yang mana itu sisinya tadi yang ruas garisnya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudutnya yang mana? Tadi sudutnya adalah yang garis yang ada garis melengkung ini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudutnya juga 6. Titik sudutnya juga 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itulah ciri-ciri segi 6. Kemudian coba anak-anak perhatikan gambar segi 5 berikut ini. Sama halnya dengan segi 6 yang tadi. Nah, bagian ini ruas garisnya itu disebut dengan sisi. Kemudian yang ada bagian garis melengkungnya ini, setiap ini disebut dengan sudut, dan bagian titik sudutnya disebut dengan titik sudut. Jadi ciri-ciri segi 5 apa? Sisinya 5, sudutnya 5, dan titik sudutnya 5. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar seperti ini. Lalu coba kita tentukan banyak sisinya dan sisinya. Sisi-sisinya apa? Nanti kita lihat. Kemudian banyak sudutnya berapa? Banyak titik sudutnya berapa? Nah, dari gambar ini anak-anak sudah tahu kira-kira berapa banyak sisinya. Anak-anak tentu sudah tahu yang mana sisinya ya. Sisinya yaitu yang mana? Setiap ruas garisnya. Lalu kita hitung berapa banyak sisinya. Pertama kita mulai dari sini ya. Kita hitung yang ini 1. Kita buat tanda ini ya supaya kita tahu bagian yang sudah kita hitung nanti supaya tidak terulang ya atau terlewatkan. 1. Kemudian yang ini, garis yang ini ya 2, kemudian garis yang ini 3, kemudian garis yang ini 4, kemudian garis yang ke sini 5, kemudian garis yang ini berapa? 6, kemudian garis yang di sini 7, kemudian garis yang ini 8, garis yang ke sini yang ini ya 9, terus garis mana lagi? Yang ini ya, sudah berapa tadi? 9, sekarang 10. Kemudian garis yang ini 11, lalu garis yang ini 12. Jadi banyak sisinya ada berapa? Banyak sisinya ada 12. Nah, sisi-sisinya tentu anak-anak sudah tahu yang mana itu sisi-sisinya ya. Nah, sisi yang ini tadi yaitu sisinya yang mana? AB. Jadi sisinya garis yang ini ya yaitu AB. Berarti sisi-sisinya yaitu pertama AB, kemudian yang mana lagi? BC. Nah, kemudian BC, kita tulis BC. Nah, kemudian yang mana lagi sisinya? Ya, sisi yang ini, garis yang ini yaitu CD. Berarti sisi berikutnya yaitu CD. Kemudian sesudah CD apalagi? DE. Kemudian EF. Lalu apalagi? FG. Nah, sesudah FG, garis yang mana lagi sisinya? GH. Ya, dari G ke H. Kemudian HI. Lalu kemudian IJ. Lalu JK. Terus KL. Dan yang terakhir LA. Nah, jadi semua sudah kita tulis sisi-sisinya yaitu AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, dan LA. Nah, tadi katanya banyak sisinya ada 12. Apakah benar sisi-sisinya 12? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sudah pas ya. Ada 12 sisinya.
Kemudian banyak sudutnya berapa? Coba kita hitung banyak sudutnya. Bagian sudutnya tentu anak-anak sudah tahu yang mana kan? Nah, sudut itu yaitu pertemuan antara dua garis. Nah, contohnya garis yang ini dan yang ini bertemu di sini. Tentu ya inilah sudutnya. Jadi banyak sudutnya berapa? Kita hitung dulu. 1. Ya, ini sudutnya 1. Kemudian, nah yang ini dari sini ke sini. Ini juga sudutnya. 2. Kemudian yang ini 3, lalu ke sini 4. Nah, yang ini juga sudut ya, yang kemarin 5. Nah, ini sudut juga ya. 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, semua sudah, setiap sudutnya sudah kita tandai. Ada berapa tadi? Banyak sudutnya ada 12. Lalu banyak titik sudutnya. Nah, titik sudutnya ini yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, F. Ini coba kita hitung ada berapa banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada berapa titik sudutnya? Banyak titik sudut, ada 12. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Pak Guru berharap anak-anak dapat memahaminya ya. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, Pak Guru cukupkan dulu penjelasan materi untuk hari ini. Pak Guru berharap anak-anak dapat memahami video pembelajaran yang Pak Guru berikan dan dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Sekian dulu untuk materi hari ini. Nanti untuk tugas di rumah, anak-anak dapat membuka buku halaman 63 A pilihan ganda dan halaman 64 bagian B isian. Baiklah anak Pak Guru semua, sekian dulu untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatannya. Sekian dulu, salam rindu dan salam sayang buat anak-anak semua. Dadah.